Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita sama-sama bertemu dalam ibadah jawaban doa. Dan malam hari ini kita mau kembali imani untuk jawaban doa yang daripada Tuhan. Kita mau terima setiap jawaban atas setiap harapan-harapan kita, atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita imani, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap doa. Walaupun terkadang kita merasa, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau terlalu lama menjawab doa kami? Tetapi percayalah saudara, Dia punya timing yang tepat. Dia punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doamu, untuk menjawab setiap harapanmu. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk menerima jawaban daripadanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segalanya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang
jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah
kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Ku mau sembah Engkau, ku mau muliakan namamu, ku mau agungkan namamu. Percaya Dia ada untukmu, percaya Dia bertahta atas setiap pujian yang kau naikkan dari hati kepadanya. Percaya Dia sanggup menjawab setiap doa-doamu. Percaya, percaya saja. Imani, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Jesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kembali kita bergabung di dalam ibadah jawaban doa. Biarlah kiranya ibadah jawaban doa ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Terkhusus bagi mereka yang berada dimanapun mereka berada, baik di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun. Tetapi dengan adanya ibadah secara via online, YouTube, maka saudara tetap bisa terkoneksi, tetap bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sebelum saya bawakan, kita akan tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur, berterima kasih buat kesempatan malam hari ini, di mana kami sama-sama boleh kembali mendengar firman-Mu yang menguatkan di dalam setiap kehidupan kami. Kuduskan kami Tuhan, bahkan urapi kami, hamba-Mu juga yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu boleh jadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan tentang perspektif hidup.
atau sudut pandang kita dalam mengiring Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 3 ayat 17. Di sini Yesus setelah dibaptis, ya, ada suara terdengar dari sorga. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama mendengar Injil Matius 3 ayat 17. Dikatakan demikian, saya bacakan bagi saudara semua. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di sini kita melihat bahwa Injil Matius, dan seperti yang sudah saya katakan, bahwa Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang yang dengan latar belakang adalah Yahudi. Ya. Bukan berarti Injil Matius ini semata-mata hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi kita tahu bahwa seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius ini pada hakikatnya ditujukan, ya, kepada seluruh gereja, serta dengan seksama menyatakan ruang lingkup universal Injil yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita melihat di sini cerita ini, Yesus ketika meninggalkan Galilea menuju ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Memang awalnya Yohanes ini menolak untuk membaptis Yesus. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melepaskan kasutnya pun aku tidak layak. Ini yang dikatakan oleh seorang nabi besar ketika itu banyak yang dibaptis, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi dia melihat bahwa ada sosok yang berbeda dari penglihatan, dari apa yang dia lihat dari sosok seorang Yesus. Dan dia katakan sebenarnya bukan aku yang membaptis engkau, kata Yohanes Pembaptis. Harusnya engkaulah anak Allah ini yang harus membaptis aku. Ya, ini sudut pandang perspektif yang berbeda dari seorang Yohanes Pembaptis. Nah, kita juga boleh belajar dari seorang Yesus, di mana di sini kesediaan Yesus secara khusus ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Padahal Yesus ini adalah anak Allah, putra Allah. Tetapi di sini dengan menunjukkan tekad dan kesungguhannya menuruti kehendak Allah sejak semula, yaitu menjadi sama dengan manusia tanpa terkecuali. Sebab ketika Yohanes mengatakan bahwa ia yang membutuhkan baptis, Yesus ini menjawab, baptisan atas dirinya bukanlah masalah suatu kebutuhan untuk penghapusan dosa, karena kita tahu Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Tapi bedanya dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi di sini yang Yesus katakan adalah ketaatannya. Melakukan baptisan untuk menggenapi kehendak Bapa di sorga. Inilah sudut pandang daripada Yesus yang begitu luar biasa, yang kita juga bisa pelajari baik dari sudut pandang Yohanes Pembaptis sebagai pada saat itu adalah seorang yang begitu luar biasa dihormati, juga Yesus yang merendahkan diri, taat kepada aturan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa di sorga, menggenapi setiap apa yang difirmankannya untuk melakukan baptisan sesuai dengan kehendaknya. Di sini kita bisa pelajari bahwa kedua pribadi ini yang kita bisa pelajari melihat dan mempunyai sudut pandang perspektif yang begitu luar biasa, yang tidak sama dimiliki oleh kebanyakan manusia. Nah, oleh sebab itu kita pun sebagai orang percaya, ketika kita mengiring Tuhan, kita pun harus mengerti, ya, di mana keinginan hati Tuhan agar kita juga harus melihat ada perkenanan Tuhan.
ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda, maka ketika Yesus melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, mengetahui apa yang diingini oleh Bapa di sorga, maka di situ ada perkenanan. Ya, dikatakan di sini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini saudara, kita bisa belajar di mana ketika kita memiliki perspektif sudut pandang yang berbeda, yang dimana kita tahu apa yang disukai oleh Bapa kita di sorga, maka perkenanan itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus sadar, kita harus menjadi suatu hal yang luar biasa di mana setiap keinginan manusia harus selalu berpusat kepada Yesus. Perhatiannya harus kepada Yesus. Segala sesuatu, ketika kita mau melihat sudut pandang perspektif yang berbeda, kita harus melihat segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini. Kita harus seluruhnya perhatiannya mengacu, mengarah kepada Yesus. Kita harus sadar dalam hidup kita bahwa Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan Kristus juga akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan segala sesuatu itu harus bisa kita nyatakan semua karena Tuhan. Mungkin kita sering mendengar khotbah-khotbah yang mengatakan bahwa makan, minum, pakaian, harta benda, kita harus pakai segala sesuatu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Perkataan ini sudah sering kita dengar, bahkan ada di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, di mana segala aspek kehidupan di sini haruslah tertuju kepada Yesus. Pekerjaan kita, pelayanan kita, makanan kita, materi yang kita miliki, semua harus menjadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di Kolose 3 ayat 23, di sini jelas, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak salah, ya. Tetapi di sini yang saya mau beritahu bahwa bukan hal-hal demikian saja yang kita kembalikan untuk semua hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dari setiap aspek kehidupan manusia, baik makanan, pakaian, materi, pekerjaan, alam semesta ini, kita harus melihat dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Di mana setiap apa yang kita miliki, pakaian, materi, pekerjaan, bahkan alam semesta yang ada, mohon maaf, itu pun bisa mengekspresikan kedaulatan, kehebatan Tuhan kita, di mana Dia sudah menciptakan alam semesta yang ada. Ketika kita sebagai orang percaya diri Tuhan, kita harus mengerti dan semakin tahu dan mengerti keinginan hati Tuhan, agar kita menerima perkenanan Tuhan. Setiap keinginan manusia harus selalu berpusat pada Yesus. Perhatiannya itu tertuju kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kita, apakah kita sebagai orang percaya, perhatian kita itu tertuju kepada Yesus? Kita harus sadar dalam kehidupan kita bahwa Kristus akan dinyatakan di dalam segala sesuatu. Kita yakin Kristus juga akan memenuhi segala sesuatu kebutuhan kita. Hari ini, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan, bahkan segala sesuatu itu kita harus menggunakan perspektif cara sudut pandang kita. Bahwa segala sesuatu itu harus bisa kita nyatakan dan harus bisa kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik makanan, pakaian, minum, kehidupan kita, segala sesuatu, harta benda kita, kita harus pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Perkataan seperti ini sudah sering, kita sudah sering mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh banyak sekali para pengkhotbah
di mana segala sesuatu yang kita miliki, pekerjaan kita, apapun juga, kita kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi marilah saya ingin mengajar kepada saudara, kalau di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang tidak salah. Tapi di sini yang saya mau beritahu, bahwa bukan hal-hal demikian saja yang kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dari aspek kehidupan kita, dari cara sudut pandang manusia, baik makanan, pakaian, materi, pekerjaan, alam semesta ini, bisa kita mengekspresikan bahwa di dalamnya Kristus itu sendiri, ya, segala sesuatu ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan menjadi orang-orang, ya, yang percaya, yang benar-benar dalam hidupnya bisa terkagum-kagum akan kasih Tuhan dan selalu mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya beri contoh seperti ini. Ketika saudara melihat tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang ada di taman, saudara bisa bersyukur bahwa betapa indah ciptaan Tuhan, karya Tuhan yang besar. Ketika saudara mengalami hujan, ya, rintik-rintik, bahkan hujan yang begitu lebat, saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Dia bisa mengatur cuaca, sekalipun mungkin akan terjadi badai topan, hujan yang begitu luar biasa lebat, akhirnya terjadilah banjir. Tapi di sini kita juga bisa melihat bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan alam, untuk mengendalikan cuaca. Semua itu adalah karya Tuhan yang besar. Nah, itulah yang saya maksudkan, sudut pandang kita harus berbeda. Ketika saudara melihat segala sesuatunya ini berbeda, cara sudut pandang berbeda, maka saudara akan menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur. Ketika saudara ada di dalam lingkup sehat, saudara bisa mengucap syukur bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Maka segala sesuatu ini ketika kita alami kesehatan, itu semua keajaiban Tuhan. Tapi ketika kita sakit, kita juga berkata bahwa tubuh kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kesehatan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat pada saat kita berkecukupan, Tuhan itu baik. Tapi pada saat kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi dalam kesulitan, problema, masalah, kita juga bisa melihat bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Inilah perspektif hidup. Inilah cara sudut pandang yang berbeda. Ya, bukan hanya pada waktu senang ataupun sekalipun pada waktu susah. Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya. Inilah mengekspresikan bahwa semua itu karena Tuhan dan semua itu baik adanya. Maka kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita melihat, bukan hanya ketika kita memiliki makan, minum, pakaian, atau segala sesuatu yang kita miliki, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika kita melihat segala sesuatu di sekitar kita, kita juga bisa mengekspresikan bahwa semua segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Itu semua karena bentuk perhatian Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Maka sudut pandang kita akan bisa melihat suasana apapun yang saudara alami pada saat hari ini, saudara tetap bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana semua ini adalah segala sesuatunya adalah hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat, kita belajar dari sudut pandang yang berbeda, maka cara pandang kita akan merubah, sehingga berubah
sehingga sudut pandang kita akan menjadi sudut pandang yang positif. Sekalipun suasana yang tidak mengenakan, tetap kita memiliki cara berpikir sudut pandang yang positif. Bahwa semua ini harus bisa mengekspresikan karya Tuhan yang besar. Harus bisa mengekspresikan kebesaran Tuhan yang besar. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyerahkan secara total, taat, tunduk kepada aturan main daripada Bapa di sorga, maka ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupan daripada Yesus. Begitupun juga saudara dan saya. Maka ketika kita bisa mengekspresikan, melihat keberadaan segala sesuatu di sekitar kita, kita bisa mengekspresikan bahwa semua itu adalah baik adanya. Semua itu yang terjadi adalah sungguh sangat amat baik. Dan disitulah kita akan bisa melihat. Roma 8 ayat 32 katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang saudara risaukan? Ketika sekarang mungkin saudara di rumah mengalami berbagai tantangan hidup, problema, sakit, ekonomi yang mungkin kurang baik pada saat-saat hari ini. Ingat firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 32. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang baik? Kalau anaknya sendiri yang tunggal putra Allah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Maka kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda ini, maka saudara senantiasa tidak akan pernah khawatir, karena saudara percaya sekalipun Tuhan di sekitar kita ada banyak hal yang kita bisa lihat, itu juga bukti menandakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Semuanya adalah sangat amat baik. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sungguh sangat luar biasa. Dia yang memampukan saudara, menolong saudara, bahkan juga Dia bisa melakukan segala perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita melihat dari sini, saudara tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dimana Dia mengasihi saudara sama seperti Ia mengasihi Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Percayalah sungguh dalam kehidupan saudara, apapun yang terjadi, kita lihat ada banyak hal yang Tuhan akan mengajar, melatih kita. Yang utama, mari kita memiliki sudut pandang yang berbeda, sudut pandang dalam mengiring Tuhan, sudut pandang yang positif, sehingga perspektif hidup kita mengalami banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Disinilah kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, makan, minum, pakaian, segala sesuatu kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga kami sadar bahwa bukan hanya sudut pandang demikian yang kami bisa mengucap syukur,
Tapi ketika kami melihat keberadaan kami, situasi kondisi yang ada, alam semesta yang ada, bahkan di sekitar kita Tuhan, semua ini Tuhan jadikan banyak hal yang baik bagi kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat bahwa apa yang Tuhan jadikan ciptakan, semua itu bisa mengekspresikan karya Tuhan, mengekspresikan kehebatan Tuhan, mengekspresikan kedaulatan Tuhan. Dan semua ini untuk manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah setiap apa yang kami alami hari ini, kami tetap bisa bersandar kepada Tuhan dan senantiasa kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang menjadi kerinduan, keinginan daripada Tuhan. Itulah yang menjadi perkenanan Tuhan. Marilah Tuhan ajar kami untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Maka perkenanan Tuhan terus ada atas kehidupan kami. Terpuji namamu, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan pada saat hari ini. Bila mana mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Bila mereka sakit, Tuhan akan sembuhkan keadaannya. Bila mereka ada dalam keadaan situasi yang terjepit, Tuhan berikan jalan keluar. Maka damai sejahtera, sukacita terus ada, tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya